1. Larangan berpuasa di hari tasyrik. Hari tasyrik merupakan rangkaian yang berlangsung pada bulan Zulhijjah, tepatnya setelah Idul Adha yakni tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Puasa dilarang bagi umat Islam pada hari-hari ini. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini. Artinya, dari Nubaisyah Al-Hudzali, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari tasyrik adalah hari makan, minum, pada riwayat lain, dan hari zikir. HR Muslim. 2. Larangan memakan daging kurban yang tidak jelas status kepemilikannya, diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ashfahani menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan daging kurban kepada keluarganya sebanyak sepertiga, untuk para tetangganya yang fakir sebanyak sepertiga, dan untuk orang-orang yang meminta sebanyak sepertiga. HR Abu Musa al-Ashfahani, pemilik daging itu ada tiga. Pertama, yang berkurban. Kedua, para masyarakat dan kerabat. Yang ketiga, fakir miskin. Jika status daging tersebut masih tidak jelas, karena belum dibagikan, maka jika dimakan ataupun dikonsumsi tanpa izin, hukumnya adalah haram. 3. Larangan memotong rambut dan kuku. Ketika bulan Zulhijjah tiba, umat Islam tidak diperbolehkan memotong rambut dan kukunya untuk memenuhi anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun umat Islam tidak perlu khawatir karena larangan ini hanya berlaku bagi mereka yang berkurban. Larangan ini berbunyi sebagai berikut. Aku mendengar Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki sembelihan yang akan dia sembelih, maka apabila hilal Zulhijjah telah muncul, hendaklah ia tidak mengambil dari rambutnya dan kuku-kukunya sedikit pun sampai ia berkorban. Hadits Muslim nomor 1977 bab 39. 4. Larangan makan sebelum sholat Idul Adha. Menurut ulama Syafi'iyah, selama seseorang menunaikan ibadah sholat Idul Adha, baik dia berkurban atau tidak, maka terkena anjuran untuk tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Hal ini didasarkan terhadap hadits Nabi Muhammad sebagai berikut ini. Nabi tidak keluar menuju lapangan di hari Idul Fitri hingga beliau makan dulu. Dan beliau tidak makan di hari Idul Adha hingga beliau selesai melaksanakan sholat. HR Tirmidzi. 5. Larangan berhias dan berpakaian bagus. Bagi umat muslim yang berada dalam keadaan ihram, dilarang berhias dan memakai pakaian bagus serta menggunakan wewangian. Larangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berihram untuk haji atau umrah, maka ia dilarang bersukaria, berpakaian dan berhiasan dengan tali, dan tidak boleh berbuat dosa, berdebat, atau berkelahi. HR Bukhari dan Muslim.